Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk topik kita di pertemuan yang ke-13 ya. Jadi di pertemuan yang ke-13 ini untuk PPN yang ke-13 kita belajar ada di sini namanya pengenalan PowerPoint dan bagaimana cara mengatur tampilan yang namanya slide di dalam PowerPoint. Jadi yang kita bahas hari ini ke PowerPoint gitu ya. Maka PowerPoint ini adalah aplikasi daripada Microsoft Office. Jadi ini masih keluarga atau bawaan daripada si Office yang digunakan untuk merancang yang namanya slide presentasi. Jadi ada di sini namanya slide. Slide ini adalah lembar kerja di dalam yang namanya PowerPoint. Kalau di Microsoft Word itu ada namanya dokumen. Kalau di Excel ada namanya sheet. Kalau di Microsoft Access ada dia table, ada dia form, ada dia query, dan ada namanya report. Jadi di PowerPoint ini lembar kerjanya itu adalah disebutnya yang namanya slide. Jadi slide ini adalah lembar kerja di dalam yang namanya PowerPoint. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya sebuah presentasi seperti membuat aplikasi panduan pendidikan. Yang kedua bisa juga kita di sini membuat presentasi untuk memperkenalkan yang namanya suatu produk. Bisa juga untuk presentasi pada saat acara wisuda atau slide-nya. Bisa juga untuk yang namanya acara-acara seminar. Dan bisa juga untuk membuat bahan ajar daripada guru ataupun dosen gitu ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah kita gunakan PowerPoint untuk membuat yang namanya bahan belajar atau bahan mengajar untuk guru maupun yang namanya dosen. Itulah maksud daripada si PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah ini dia bagaimana cara mengaktifkan PowerPoint. Baru nanti kita masuk bagaimana cara membuat slide. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana memformat sebuah slide. Yang berikutnya kita akan menyisip slide, baru kita akan memberikan warna background slide-nya. Lalu kita akan menjalankan slide dan kita akan melihat tampilan daripada slide-nya. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, kita lihat bagaimana cara mengaktifkan yang namanya PowerPoint-nya. Oke. Kita lihat yang pertama cara mengaktifkan PowerPoint ya sangat gampang. Bisa nanti kita double klik icon Microsoft PowerPoint yang ada di desktop kita. Oke, di sini ada dia PowerPoint. Oke. Saya gunakan di sini dia untuk yang 2016. Jadi versi daripada PowerPoint itu banyak, ada dia 2007, ada dia 2010, ada 2016, ada juga 2019. Kalau yang saya gunakan itu adalah PowerPoint 2016. Jadi cukup kita double klik icon yang ada di desktop. Itulah cara pertama untuk mengaktifkan yang namanya PowerPoint-nya. Oke, ini saya close. Oke. Cara kedua adalah kita klik dia start. Kita pilih yang namanya run atau logo Windows huruf R. Oke. Baru kita ketik di sini apa dia Kak? Oke, kita ketik Power PNT. Power PNT. Kalau sudah kita okekan atau kita enter bisa. Ini kira-kira cara mengaktifkan yang namanya PowerPoint. Atau cara berikutnya, kita klik di tombol start, oke. Baru kita pilih di sini yang namanya PowerPoint-nya tinggal kita pilih. Oke, ini dia. Kita klik menunya PowerPoint 2016. Oke, seperti ini. Oke. Yang berikutnya, ini dia tampilannya, maka yang pertama kita akan memilih yang namanya bentuk slide-nya. Di sini banyak, oke, desainnya. Misalnya kita akan memilih yang blank presentation, ini kita klik, oke. Inilah kira-kira tampilan daripada si PowerPoint-nya. Ada di atas sini dia menu, ada di sini yang namanya tab-nya, oke. Ini dia yang namanya dikatakan dia namanya slide, oke. Jadi di PowerPoint ini ada dia namanya untuk membuat judul, ini dia click to add title, ada juga namanya click to add subtitle. Kira-kira seperti inilah tampilan daripada si PowerPoint-nya.
inilah slide kita. Ini dia masih satu halaman gitu ya. Bagaimana cara, oke, ini kira-kira contohnya gitu ya. Kalau mau kita format nanti misalnya kita buat dulu di sini judulnya, oke, boleh kapital. Kita buat di sini misalnya belajar PowerPoint. Belajar PowerPoint. Oke. Baru kita buat add subtitle. Kira-kira siapa yang belajar ini? Misalnya kita buat di sini. Oke. Mahasiswa Medicom. Oke. Jadi, yang di atas ini disebut dia judul, yang ini judul, yang di bawah ini subjudulnya. Kalau mau kita format yang di atas ini bisa. Oke. Kita format nanti, boleh yang ini kita klik, boleh kita blok teksnya. Oke. Maka caranya kita tanda dulu garisnya ini ya. Oke. Baru di sini ada namanya jenis tulisannya, font gitu ya. Kita pilih misalnya di sini Times New Roman. Oke. Kita pilih di sini Times New Roman. Kita enter, ada berubah dia. Lalu kita pilih di sini dia misalnya size-nya, kita buat misalnya 70. Kita enter. Oke, jadi dia lebih besar. Itu kira-kira. Baru yang di bawah kita format juga, ini mau kita perbesar. Bisa ini kita drag ya. Oke, kita pindahkan juga bisa. Oke. Ini juga kita format, kita pilih di sini yang namanya Times New Roman. Oke, baru kita pilih misalnya di sini 35, kita enter. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bisa kita lihat yang mana dia judul, yang mana subjudulnya. Jadi yang di atas ini namanya title, di bawahnya ini adalah subtitle. Oke. Lalu apa yang bisa kita buat lagi di sini? Kak, kita format, misalnya mau kita berikan warna tulisannya, maka ini kita blok aja, Ctrl A gitu ya. Maka ini kita berikan yang namanya warna tulisan. Misalnya saya berikan warna merah, nah seperti ini. Lalu kita buat misalnya dia cetak tebal, ini, oke. Baru ini juga kita format, kita buatlah di sini warna merah juga, oke, biar sama dia. Kira-kira seperti ini. Itu dia untuk memformatnya. Bisa juga nanti kita atur yang lainnya. Oke. Yang berikutnya kita akan menambah yang namanya slide-nya. Bagaimana caranya, Kak? Ada di sini namanya new slide. Kita pilih di sini. Oke, new slide-nya. Yang mana yang mau kita pilih di sini banyak pilihan. Ada namanya title slide, berarti judulnya seperti yang pertama. Yang kedua namanya sini title and content, judul dan isinya. Ada namanya di sini section header, hanya membuat bagian headernya. Ada namanya to content, berarti dua isinya. Ada sini comparison, berarti membandingkan. Ada di sini namanya title only, berarti kita hanya menyisip judul saja. Baru di sini namanya blank, berarti kita membuat yang namanya slide yang kosong. Ada juga di sini dia content with caption, ada nanti isinya dan keterangannya. Ada di sini juga picture with caption, ada menyisip gambar, tapi ada juga yang namanya keterangan daripada gambar tersebut. Kalau kita pilih misalnya new slide, berarti title slide di sini, new slide-nya kita pilih bentuknya title slide, maka seperti ini hasilnya. Muncul lagi tadi yang ini. Oke, ternyata ini bukan ini yang kita perlukan. Bagaimana cara menggantinya, Kak? Kita klik di slide kedua, ini slide 2 ya. Maka kita pilih bagian layout di sini. Ada namanya layout, baru kita pilih di sini yang mana gitu ya. Title, content, misalnya kita klik yang ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Baru bagaimana lagi cara menambah slide? Nah, caranya sangat gampang. Kita klik di slide-nya sebelah kiri ya, baru di sini namanya new slide. Oke, tambah ini jadi 3 slide kita. Atau ada nggak shortcut-nya, Kak, menambah slide? Ada. Mau di mana kita tempatkan kursornya terserah, mau di sini bisa, di sini, oke, yang terakhir bisa. Cara cepatnya adalah kalau kita ingin menambah slide, kita tekan di sini Ctrl M. Nah, ini tambah dia, Ctrl M dan seterusnya. Maka inilah ada slide kita sebanyak 5, berarti 5 lembar lah yang namanya slide kita.
kita beralih ke slide yang kedua. Kita klik ini, oke. Maka misalnya di sini kita buat pengertian PowerPoint. Oke. Maka kita buat di sini apa kira-kira pengertian PowerPoint tadi? Maka kita buat PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang yang namanya slide presentasi. Titik. Kita format lagi bisa. Ini kita blok lagi, kita pilih sini dia Times New Roman. Oke, baru kita buat ini 50 misalnya. Oke, ini kita perbesar juga, ini kita buat juga Times New Roman. Oke. Kita buat sini Times New Roman. Baru kita buat lagi di sini misalnya 40 bisa ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Bisa juga kita perbesar dengan cara menekan Ctrl Shift lebih besar. Seperti ini. Baru kita atur yang namanya perataannya. Kita buat ini rata penuh. Bisa kita buat di sini perataan atau rata tengah atau rata kiri gitu ya. Ada masalah. Oke. Kira-kira seperti itulah membuat atau menambah yang namanya slide. Oke. Tadi sudah kita praktekkan bagaimana cara mengganti layout daripada slide. Caranya tadi kita aktif dulu slide yang ketiga. Oke. Kita pilih di sini layout. Baru kita pilih di sini yang mana, misalnya tuh konten 2 isinya. Oke, seperti ini dia. Oke. Lalu setelah kita buat dia slide-nya, ya tentu kita atur yang namanya desain atau background-nya. Bisa nanti kita tandai dulu slide yang pertama. Ada di sini namanya tab desain. Kita klik dia tab desainnya. Oke. Ada di sini dia yang namanya tema yang digunakan untuk slide itu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita lihat, ya ada juga seperti ini. Ya terserah mau yang mana yang kita pilih. Misalnya ada di sini ya varian. Saya sangat banyak, kita klik yang ini. Oke, atau kita klik yang mana saja. Nah, ini banyak pilihannya. Yang mana yang kita pilih, misalnya kalau saya pilih yang ini contoh ya, saya pilih misalnya yang ini, maka seperti ini hasilnya. Oke, saya pilih yang ini, hasilnya seperti ini. Saya pilih misalnya yang hitam ini, nah, maka nanti seperti ini. Oke, tapi yang kita buat slide ini bisa dia hanya untuk slide yang aktif saja. Ini kan semua diterapkan ke dalam yang namanya slide-nya. Bagaimana caranya? Misalnya saya mau slide 1 beda, slide 2 beda, dan seterusnya. Tapi nanti pada saat Anda membuat sebuah presentasi, maka usahakan semua latarnya sama gitu ya. Supaya orang bisa fokus melihat yang namanya latar daripada presentasi kita. Oke, kita lihat di sini contoh. Saya mau slide pertama, ini tadi slide-nya, banyak tampilannya gitu ya. Atau misalnya kita ganti yang ini. Slide yang kedua saya mau ganti, bukan yang itu. Maka kita tandai di slide-nya ini. Kita klik kanan nanti, di mana dia tampilannya. Ada di sini bacaan apply to all slide, berarti temanya ini kita terapkan kepada seluruh slide. Yang kedua ada bacanya di sini apply to selected slide. Artinya tema yang kita pilih ini diterapkan kepada slide yang kita tandai. Kita klik apply to selected slide. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini udah beda. Kita tandai lagi slide yang ketiga. Saya mau nanti warnanya yang mana ya? Oke, contoh yang hitam ini. Oke, kita di slide yang ketiga, saya mau ini klik kanan, apply to selected slide. Nah, ini beda lagi tampilannya. Kita klik lagi slide yang keempat, saya mau ini yang ini tampilannya, klik kanan, apply to selected slide. Nah, jadi beda dia. Slide yang kelima, kita pilih lagi yang ini. Oke, yang mana ya? Ini kita pilih. Kita pilih sini apply to selected slide. Oke.
Oke, kalau sudah ternyata saya tidak suka itu Kak desainnya, maka boleh nanti kita format. Bagaimana caranya supaya bagus gitu ya, kita format. Caranya adalah kita tandai yang namanya slide yang akan kita format dari kiri ya, kita tandai. Baru di sini ada bacanya format background. Kita pilih dia format background. Oke, kita tunggu. Maka ada di sini pilihan yang mana dia namanya solid fill, ada dia gradient fill, gradient fill nanti seperti ini. Kita pilih dia jenis gradiasinya, misalnya yang ini. Kita pilih misalnya yang ini contoh. Oke. Gradiasinya. Lalu bisa dilihat perubahannya ya. Oke. Lalu kita pilih di sini jenisnya apakah dia rectangular, apakah radial atau linear. Nah, ini. Oke. Atau misalnya saya tidak suka itu Kak, saya mau warnanya diganti. Ini warnanya, kita pilih mau warna yang mana. Misalnya, saya mau warna hijau muda. Oke. Oke, kita pilih warnanya misalnya. Oke, atau kita pilih dia yang kosong saja dulu tampilannya. Oke. Ini nanti kita pilih dia temanya ini. Kita pilih yang putih ya. Seperti ini kan udah berwarna ini. Jadi inilah yang kita pilih warna yang tadi. Oke. Contoh lagi kita pilih lagi yang ini slide yang kedua. Kita pilih lagi sini warnanya solid atau gradiasi warna. Nah, ini dia pencampuran warna. Kita pilih misalnya di sini tadi saya mau yang warna agak hijau. Nah, seperti ini. Kita pilih slide yang keempat. Saya mau ganti warnanya misalnya dari gambar. Ada di sini picture or texture fill. Kita pilih misalnya gambar filenya, kita cari di mana gitu ya. Oke. Contoh misalnya saya cari di sini picture. Oke, mana ada gambar ya? Contoh kita cari dulu. Ini foto S2 ya, foto kami. Misalnya yang ini, kita pilih yang ini. Oke. Nah, jadi nanti inilah kira-kira latar daripada slide kita. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau mau kita buat dalam bentuk yang namanya gambar, kita pilih lagi yang namanya slide yang kelima. Saya mau dia dalam bentuk yang namanya pattern. Pattern itu seperti arsiran. Kita pilih misalnya jenisnya yang mana ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti di arsir yang namanya slide kita ini. Kira-kira seperti ini. Oke. Maka kita akan buat dulu contoh daripada yang namanya merancang sebuah slide. Oke. Nah, ini dia tadi. Oke, kita buat di sini dia cara aktif PowerPoint. Bagaimana caranya? Bisa cara yang pertama, oke. Double klik icon PowerPoint pada desktop. Oke. Pada desktop itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, nanti klik start, oke. Klik start, kita pilih nanti dia pilih run. Lalu nanti di sini kita pilih dia run. Lalu apa kita ketik? Ketik nanti oke, power PNT. Kalau sudah oke, atau nanti bisa ditekan enter. Inilah cara aktif daripada si PowerPoint-nya. Boleh nanti cara yang ketiga, oke. Atau oke, klik start, oke. Lalu pilih nanti di sini apa tadi kita pilih ya, ini start. Baru kita pilih sini PowerPoint 2016. Oke.
klik, kemudian pilih yang namanya PowerPoint. Oke, PowerPoint 2016. PowerPoint 2016. Oke, itu kira-kira cara aktifnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana cara menjalankan yang namanya slide ini gitu ya. Ini kan udah siap misalnya kita rancang. Maka caranya kita jalankan dari sini namanya ini dia ikonnya. Jadi tampilan slide ini ada nanti di sini 3. Yang pertama namanya slide sorter. Kalau kita klik dia slide sorter, maka slide-nya ditampilkan dalam bentuk tampilan miniatur. Baru ada namanya di sini dia reading view, berarti untuk dibaca, berarti satu-satu slide dia. Ada nanti di sini tetap yang namanya status bar kita. Yang ketiga, ada namanya di sini slide show, berarti slide ini ditampilkan. Nah, ini kira-kira jadi inilah tampilan penuh daripada slide pada saat kita jalankan. Oke, kalau sudah kita lihat lagi slide berikutnya, maka caranya bisa di enter. Oke, bisa juga ditekan yang namanya panah bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang namanya merancang slide kita. Oke, ini tampilannya. Oke. Yang berikutnya, banyak nanti di sini yang bisa kita atur dari view ini. Oke. Ada namanya di sini normal, berarti slide kita dalam tampilan normal. Ada namanya outline view. Oke, seperti ini nampak nanti kerangkanya di sebelah kiri. Ada lagi di sini namanya slide sorter. Oke, ada slide sorter. Ada juga di sini namanya note page. Oke. Baru berarti di sini ada namanya slide-nya, ada di bawah ini catatannya. Baru namanya di sini slide master. Nah, ini seperti ini dia. Oke. Ada juga nanti pengaturannya ini. Ada namanya handout master dan seterusnya. Tapi kita biasanya itu berada di tampilan normal. Nah, seperti ini. Normal daripada slide kita, tampilan normalnya seperti ini. Untuk yang namanya slide yang kita rancang. Oke. Baru kalau mau kita buat nanti animasinya, ya boleh nanti kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Tanda di slide-nya ada namanya di sini animation. Oke. Animasinya apa? Bisa dia untuk slide-nya, bisa untuk teksnya. Oke, kalau kita tandailah di sini untuk teksnya, maka misalnya kita pilih di sini jenis animasinya, ada dia fly in, kira-kira seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya mau kita buat dia transisi untuk slide-nya, boleh kita tanda slide, baru kita pilih transition. Ada di sini namanya tampilannya, banyak ada pilihannya ya. Nanti silakan kalian praktekkan bagaimana caranya supaya slide yang kalian rancang itu adalah menarik ataupun bagus. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silakan dipraktekkan nanti. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Terima kasih. Selamat pagi.